Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Furi Misteri. Dan kali ini cerita horornya Kak Furi dapatkan dari seorang reporter yang juga sering liputan sama Kak Furi. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube terbaru Furi Harun Channel. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah, jadi tamunya Kak Furi kali ini adalah salah satu reporter dari acara horor di salah satu stasiun TV swasta. Dia memiliki pengalaman horor yang kalau nggak salah waktu itu juga Kak Furi sempat ditanyain, kenapa sih kok tiba-tiba seperti ini? Kita langsung aja ngobrol sama Fanny. Jadi Kak Fanny ini kurang lebih kapan ya waktu itu nanyain sama Kak Furi? Masih inget nggak? Kayak kejadiannya itu hampir 3 tahun ya Kak, kayak 2 tahun setengah, kayak pas baru-baru di program si misteri ini gitu. Dulu tuh, jadi aku nggak nanya karena Kak Furi sih. Kak Furi yang waktu kita penelusuran terus tiba-tiba nggak berani ngeliat aku, terus Kak Furi ngomong, Fanny dari mana gitu, terus nanya gitu, ada perubahan nggak beberapa hari ini gitu, emang kenapa gitu, kayaknya ada yang ikut gitu. Terus pas aku ingat-ingat, ternyata emang beberapa hari sebelumnya aku habis main liputan Jelangkung. Aduh, main liputan Jelangkung. Nah, bisa diceritain nggak sebenarnya Rani liputan Jelangkung itu? Oh iya, aduh kok kenapa jadi Rani ya? Sebenarnya Fanny liputan Jelangkung itu ikut-ikutan main jelangkung ya? Ikut, jadi tuh karena sebenarnya waktu di acara tuh nggak ada gitu briefingnya gitu, cuman pengen ada satu pembuktian, karena kan kalau misalnya hanya dilakukan sama mungkin spiritualnya, nggak semua orang mungkin percaya gitu kan. Akhirnya pembuktiannya lewat aku gitu, cuman kan karena aku juga penasaran gitu ya Kak, gitu, ini beneran atau enggak gitu. Terus main lah gitu, kita baca mantranya, main gitu. Terus emang pas waktu dibuka dan main itu gitu, itu emang terasa Kak. Jadi tuh suasananya langsung berubah banget gitu. Mulai dari yang angin tiba-tiba besar gitu, terus pas main tuh berhenti gitu. Nah, karena mungkin itu kan jadinya manggil ya Kak. Itu kan manggil karena ada baca mantra dan kayak gitu. Dan mungkin jatuhnya juga aku dibuka mata batinnya gitu, jadi udah mulai Kak kelihatan gitu. Oh, sebentar nih, siapa yang bukain mata batinnya Fanny waktu itu? Ada spiritual namanya Ki Atmo. Oh, jadi dia sengaja ngebuka mata batinnya Fanny untuk kepentingan acara tersebut gitu. Nah, waktu setelah dibuka mata batin, apa yang Fanny lihat? Sebenarnya karena sebelumnya juga udah pernah gitu, jadi kayak ya udah kayak ngelihat sosok-sosok aja gitu Kak, gitu, untuk kayak misalnya Pocica yang kayak gitu, terus si cewek atau sosok berbulu di atas pohon kayak gitu-gitu ngelihat gitu. Cuman kan dari itu tuh emang kita tuh main jelangkungnya di kuburan Kak, salahnya itu main di kuburan dan nekat untuk kayak nyembunyiin barang, tapi laut jelangkung ini yang nemuin gitu. Jadi aku megang jelangkungnya untuk nyari barang itu, dan aku kan nggak tahu nih di mana barang itu disembunyiin gitu, buat pembuktian aja gitu. Dan ternyata ketemu, dan itu kan emang bukan settingan sama sekali gitu. Dan ketemu, dan kondisinya juga udah kayaknya udah nggak kondusif gitu Kak gitu. Karena angin kenceng, terus mereka yang para spiritual ini bilang udah gak kondusif karena udah banyak sekali yang datang, dan bukan yang dibilang receh gitu Kak gitu. Udah yang berat-berat makhluknya. Iya, udah yang berat-berat gitu. Dan emang
jatuhnya aku juga semakin sering ngelihat sosok-sosok itu gitu yang mulai mendekat gitu, karena kan aku cuma dibuka mata batin dan nggak punya pegangan apa-apa gitu ya Kak, ya cuma doa-doa aja gitu. Cuman kan tadi Fanny cerita pernah sebelumnya juga dibuka. Penasaran banget ya pengen dibuka mata batin. Penasaran Kak, gitu. Sebenarnya sebelum dibuka aku tuh emang udah beberapa kali ngeliat, cuma kayak kalau kita syuting sih ya gitu kan kayak beneran ada ya, pasti kan orang juga mikir gitu kan Kak, gitu. Karena kan kita biasa ngeliat kan kayak malam hari gitu, terus itu sore lah ya gitu, terus oh ya udah buka aja gitu lu, dan nggak tahu kayak oh resikonya tuh kayak gini gitu, masih kayak ya udah coba yang beneran bisa atau enggak gitu. Jadi karena penasaran, tapi sebenarnya kalau main jelangkung tuh nggak disarankan ya, karena bisa aja kita manggil yang jahat gitu ya. Nah, terus setelah prosesi tersebut, apa yang Fanny rasain atau masih oke-oke aja gitu? Sebenarnya pas jadi tuh salahnya emang karena itu kan buru-buru ya selesai syuting gitu. Selesai syuting kita tuh lupa Kak buat pulangin. Jadi pas selesai syuting, jadi langsung aja selesai gitu. Dan itu aku lupa dan semuanya benar-benar lupa gitu. Kita pulang aja, cuman dibersihin sama mereka yang bisa gitu. Dibersihin, terus besokannya itu aku ngerasa kayak badan tuh capek aja. Terus aku benar-benar nggak mau keluar kamar. Terus kamar tuh benar-benar gelap, benar-benar aku pengen gelap, cuma tiduran aja gitu. Terus aku izin buat nggak masuk kerja gitu karena capek banget rasanya gitu. Terus nggak lama itu tuh kita syuting Kak di salah satu yang komplek nanti di daerah Jakarta Barat. Oh iya. Ya gitu. Itu kita syuting. Terus Kak Furi itu nanya gitu, ini dari mana gitu. Terus ada nggak kejadian aneh beberapa hari ini gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak kejadian aneh apa, aku ngerasa kayak biasa aja, mungkin aku mikirnya oh kemarin habis syuting sampai hampir pagi ya waktu itu gitu, mungkin karena aku capek jadinya aku mau seharian istirahat gitu. Terus jadi aku ngerasa biasa aja gitu. Terus aku baru ingat tuh karena selama yang 5 hari habis kejadian habis aku main syuting jelangkung itu, di badan aku penuh bayi cakaran gitu Kak. Gitu. Nah tadi Fanny udah kirimin fotonya ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat itu kejadiannya 3 tahun yang lalu gitu. Nah waktu badan kamu penuh cakaran, kamu nggak ngerasain kan pas dicakarnya, jadi tiba-tiba kok banyak kayak gini. Dampak ke badannya kamu gimana? Selain capek? Kayak ngerasa biasa aja sih, cuman setiap kan itu aku nggak sadar ya gitu. Aku mikir tadinya aku tuh nggak pernah punya kuku panjang gitu. Terus kok kalau misalnya kukunya nggak panjang, kenapa ada bekas cakaran? Terus ada satu yang sempet aku kirim ke Kak Furi itu dulu, itu panjang banget terus kayak berbekas gitu. Itu kayak emang punya kuku yang panjang gitu. Terus baru Kak Furi jelasin gitu kan. Kayak ada nenek-nenek yang ikut aku gitu. Nah dari situ tuh mulai tuh Kak gitu, kayaknya emang si sosok ini nggak suka kalau aku tahu gitu, dan Kak Furi kasih tahu juga kan waktu itu yang Kak Furi bilang sosoknya marah sama Kak Furi karena ngasih tahu aku. Dia nggak suka dibersihin atau dipulangin. Iya. Karena kalau dulu Kak Furi bilang karena dia udah lama banget kan nggak berinteraksi sama manusia, akhirnya ada yang cocok gitu ke aku gitu Kak Furi bilangnya. Jadi dia maunya ikut sama aku, mau bilangnya dampingin atau mau jagain atau apa gitu. Iya, ya mau ngikut aja gitu. Tapi kan kita waktu itu nggak tahu kalau si nenek ini baik apa enggak. Karena kalau buat Kak Furi yang pada saat penelusuran tuh ngelihat Fanny tuh serem banget. Jadi di depannya Fanny, cuman di sebelah kanannya itu kayak ada nenek ngeglendot. Si neneknya juga mukanya juga yang serem, jutek, matanya gitu putih, pokoknya serem dah gitu. Nah terus waktu itu tuh apa yang kemudian Fanny lakuin? Itu kan aku
shock ya, karena kan maksudnya belum pernah ada yang ngikutin itu gitu, kayak misalnya kayak cuman ngeliat oh ya udah gitu. Cuman ini kan menurut aku sudah mengganggu aja gitu, karena aktivitas sehari-hari keganggu, terus sering capar dan ngebuat kayak males gitu sih Kak jadinya gitu. Itu tuh sempet pas abis kejadian kayak ada bisikan gitu, kayak pengen apa sih bunga, terus aku sempet telepon Kak Furi gitu, Kak kok ini aku rasanya kayak ada yang minta bunga, terus Kak Furi bilang iya beliin aja bunga mawar gitu, terus taruh di makamnya buat sekalian dikembaliin gitu. Cuman ternyata itu malamnya aku langsung beli bunga mawar itu. Ternyata besokannya aku datang bulan. Terus aku nanya Kak Furi, ternyata kan kalau datang bulan nggak boleh ya, gitu, karena takut semakin banyak yang ikut atau gimana gitu. Akhirnya itu ya hampir ikut aku tuh 2 minggu Kak. Betah ya? 2 minggu. Selama 2 minggu dari awal gimana? Apa aja yang ini kan ibaratnya dia udah tahu ya kalau dia mau dipulangin, meskipun kita memulangkannya dengan baik-baik lah. Yang kerasa gimana? Yang anehnya tuh ini sih Kak, mungkin modelnya kayak emang di film-film ya gitu. Pas aku beliin bunga itu kan Kak Furi juga mintanya untuk taruh di depan rumah ya atau balkon gitu kan. Nah aku taruh di balkon biar katanya nggak ikut juga ke dalam kan, gitu. Jadi aku taruh di balkon, terus kamar aku tuh ngadepnya ke balkon, cuman jendela di balkon itu nggak ada apa tiranya ya, hordennya gitu, nggak ada hordennya, jadi aku bisa langsung ngeliat keluar gitu. Nah jadi pas aku mau tidur gitu, lampu udah dimatiin, pintu kamar aku nggak aku tutup Kak, pintu kamar nggak aku tutup, terus madep ke balkon yang menurut aku ya biasa aja gitu kan, aku kadang biasa ngapain kayak gitu. Terus tiba-tiba pas aku merem itu ada muka neneknya di depan muka aku. Tapi dia nggak ngomong apa-apa? Enggak, cuman dia tuh rambutnya tuh kayak disanggul, terus bibirnya merah, terus senyum, tapi senyumnya lama melebar ke sini, terus benar-benar dekat di depan muka aku. Terus aku langsung bangun, langsung aku tutup pintu, udah langsung aku nyalain lampu. Iya. Jadi sebenarnya si neneknya berarti secara tidak langsung senyum itu untuk mengucapkan makasih gitu, dia seneng dikasih bunga. Jadi kalau orang-orang nanya misalnya sama Kak Furi itu kalau mengembalikan yang seperti itu, karena kan dia ngikut juga sebenarnya atas undangannya Fani. Jadi nggak yang ngusir-ngusir atau apa gitu, kita kembalikannya dengan baik-baik gitu. Tapi selain itu nih, apa sih nenek selama ngikut ada kontribusinya? Bantuin pas penelusuran ke tempat-tempat horor apa gimana? Enggak sih, tapi aku tuh anehnya kalau misalnya setiap liputan-liputan kayak gitu Kak, yang deket sama aku tuh rata-rata ya sosok kayak nenek-nenek, orang-orang yang udah tua gitu Kak, gitu. Nah, aku nggak tahu apakah mungkin itu ada hubungannya atau kayak gimana, aku nggak tahu. Iya, jadi emang Fani tuh disenengin sama sosok nenek biasanya. Jadi di pemakaman mana, di tempat mana biasanya disenengin sama sosok nenek-nenek. Nah, kalau sekarang kapok nggak main jelangkung atau masih pengen lagi? Kapok sih, karena kan sebenarnya emang jelangkung itu permainan emang nggak harus dimainin gitu kan, karena tadi satu bahaya dan kita nggak tahu nih sosok siapa aja yang datang gitu, entah baik atau enggak gitu. Dan banyak kejadian-kejadian kan yang sebenarnya udah pernah terjadi sebelumnya, dia main jelangkung tapi berujung kematian gitu. Dan itu bukan hanya di film-film tapi banyak kejadian nyata gitu kan Kak. Jadi emang nggak disarankan sih buat main jelangkung tanpa orang yang benar-benar bisa. Ya, gitu ya teman-teman ya, jangan sembarangan memanggil, apalagi kalau kita nggak yakin bisa pulangin dia dengan baik gitu ya, tanpa ada dampak ke kita yang negatif di kemudian hari gitu. Nah, hari ini tuh sebenarnya Fani datang ke tempat Kak Furi sore ya, pulang kerja gitu. Terus katanya apa, pegel di sebelah kanan, pokoknya iya tangan kanan, tangan kiri, terus kemarin tuh pusing kepala juga cuma di sebelah kanan gitu Kak, gitu.
Sebenarnya tangan juga dua-duanya pegal, cuman yang ini tuh kayak digini tuh ini sakit banget semalam. Gitu. Banyak yang ngegelendotin, tapi anak kecil yang ngegelendotinnya. Ya, jadi mungkin itu resiko kerjaan kamu ya, jadi reporter acara misteri ke tempat-tempat horor atau tempat kejadian-kejadian yang pernah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Tapi yang jelangkung tadi berarti udah ya, setelah dikembalikan kamu aman, nggak ada mimpi-mimpi atau ngelihat sosok itu. Setelah itu enggak sih, cuman karena mungkin itu menjadi salah satu pengalaman yang horor banget buat aku. Jadi kalau misalnya kayak ada kejadian-kejadian aneh atau mimpi yang sosok nenek-nenek ataupun ada bekas cakaran, itu tuh mulai agak panik, apa ini balik lagi atau gimana gitu sih Kak. Kayak kemarin sempat ngirimin juga foto sama Kak Furi yang ada yang nyakar aku gitu kan. Itu sebenarnya kayak takut ini balik lagi nggak ya gitu. Nah, terus pas pengembalian nih, setelah 2 minggu diikutin, kenapa harus nungguin 2 minggu? Selesai datang bulan, Kak. Oh, selesai datang pas bulan. pertama itu karena 5 hari yang abis syuting itu kan baru tahu. Terus mau balikin itu udah keburu datang bulan kan. Terus pokoknya jaraknya hampir 2 minggu itu. Pas balikin itu aku juga minta tolong sama Ki Atmo kan, karena kan dia yang manggil ya, jadinya menurut aku dia juga harus bertanggung jawab gitu, karena kita sama-sama lupa gitu. Dan kesananya juga sama produser aku gitu, jadi kita yang main, kita semuanya tuh harus saling bertanggung jawab gitu, karena kan disitu aku doang yang kena gitu. Iya. Nah pas kesana tuh ngembaliinnya aku bawa sekalian bunganya sih, meskipun udah layu, tapi aku balikin ke sana gitu, ke makam itu. Terus ya aku nggak ngerti sih, pokoknya dibalikin terus dibaca-bacain doa. Nah itu tuh sempet ada omongan gitu, jadi si nenek ini nggak mau, jadi agak lama prosesnya gitu. Si nenek ini benar-benar nggak mau dan maunya di aku gitu. Terus Ki Atmo itu kan sempet nanya, ini gimana nih gitu, neneknya apakah boleh sesekali ngeliat gitu. Terus aku bilang kayak udah cukup deh, karena kan dunia kita juga udah beda gitu, kayak ya udah masing-masing aja menurut aku gitu. Terus setelah itu udah sih, udah selesai, cuman masih ada yang kayak pegel-pegel kayak gitu ya masih. Jadi setelah dibantuin akhirnya beres lah ya, meskipun si neneknya kekeh pengen ikut tadinya. Oke. Nah, kalau sekarang ini nih kamu abis penelusuran kemana nih? Tadi bilang pegel-pegel lagi. Jadi karena kan ada insiden yang baru ya kan, yang kemarin kecelakaan kereta api gitu. Iya. Kan, tragis banget gitu. Terus aku penelusuran ke sana gitu, mau lihat seperti apa lokasinya, wawancara gitu. Itu lokasinya di Karawang. Gitu. Di jalur lintasan kereta api Karawang itu. Jadi aku benar-benar ke titik lokasinya, ke sana. Dan ngeliat langsung titik-titiknya di mana aja. Karena sebelumnya itu ada yang kesana masih ada darah-darahnya gitu, dan ibu-ibu warung yang dekat situ pun masih belum berani sampai malam, dan orang-orang sekitar pun yang tadinya rame gitu jadi sepi lagi gitu. Jadi aku kesana ngeliput, terus pas balik dari sana ngerasanya pegel aja, terus kaki itu sempet kayak kok pegel banget, kayak susah jalan, terus tangannya ini benar-benar sakit banget gitu Pak. Gitu. Tapi nggak doa-doa gitu di sana, mendoakan korban kan di sana kan pasti yang pernah mengalami insiden juga banyak kan gitu, nggak didoain gitu? Kita enggak sih Kak. Dalam hati aja mungkin ya masing-masing, cuman ya apa ya, bertugas kayak biasa aja gitu. Jadi fokus sama kerjaan, harus liputan dan lain sebagainya. Iya. Nah, di sana tuh kenapa sih sering kejadian katanya ya? Jadi tuh kalau misalnya kan aku juga wawancara sama warga sekitar dan tokoh setempat gitu Kak. Jadi emang kejadiannya sebenarnya bukan kali itu aja gitu.
Jadi sempat ada orang bunuh diri, terus juga rata-rata tuh anak kecil Kak yang ketabrakan, dan ini jumlahnya paling banyak sih 4 orang gitu. Sebelumnya itu di cerita tuh kata warga tuh ada 2 orang anak kecil ketabrak kereta gitu. Jadi emang lokasi itu tuh sering dipakai buat main gitu. Oh, nggak ada palang emang? Nggak ada palang. Ya ampun. Nggak ada palang, jadi emang mereka tuh nyari hiburannya di situ. Kalau emang ngeliat lokasinya sih, itu tuh emang agak bahaya karena dekat belokan gitu Kak. Jadi kalau misalnya kereta datang dari arah Jakarta mungkin ya, itu nggak kelihatan sama sekali Kak. Gitu. Jadi pas kejadian kemarin tuh kayaknya emang ibu ini nggak ngelihat karena kan ada kereta duluan ya lewat belakang gitu. Nah dia ngelihat, sedangkan kalau kereta yang satunya emang nggak kelihatan karena itu belokan. Gitu Kak. Cuman kan emang dibilangnya sudah ada klakson ya, gitu. Mereka tuh nggak dengar gitu. Dikaitinnya kalau misalnya dari warga sekitar itu ada setan budaknya. Iya, jadi emang kan kalau setan budak tuh biasanya memang banyak ada di tempat-tempat kayak mereka juga pengen ada korban terus gitu. Nah kalau menurut si ibu warungnya sendiri gimana tuh di daerah itu? Di daerah itu emang angker sih Kak, karena kan jadi dulu tuh sempat dapat cerita kalau di situ tuh ada kejadian yang mungkin bisa dikatakan ini yang ngebuat banyak korban-korban juga gitu Kak. Dulu tuh ada maling, katanya maling ini kayak punya pegangan, jadi digebukin warga tuh nggak mati-mati. Oh, punya ilmu kebal. Ilmu kebal gitu. Nggak mati-mati, jadi mau dibawa ke tengah sawah gitu. Jadi jalur buat dibawa ke tengah sawahnya itu lewat perlintasan kereta api. Iya. Pas di tengah jalan di perlintasan kereta api, ada keretanya. Jadi warga nggak tahu kalau mau ada kereta lewat. Iya, gitu. Sedangkan si malingnya itu udah diikat tangan sama kakinya gitu. Jadi ya udah tiba-tiba ditaruh aja di tengah rel. Di tengah rel terus ditabrakin tuh jadi tubuhnya itu, darah daging-dagingnya itu pada mencar gitu, sebar gitu. Terus malamnya itu langsung badai petir, itu nggak berhenti Kak sampai pagi. Dan di malam harinya itu tuh banyak banget warga di daerah sekitar itu tuh langsung mimpi pokoknya si sosok itu minta tumbal gitu, minta ada orang yang ikut sama dia gitu. Dan mungkin di situ jadinya warga percaya orang-orang yang meninggal ini itu karena si sosok ini minta teman gitu Kak. Tapi kalau warga sendiri ada ritual khusus nggak di sana untuk menangkal? Biasanya tuh tiap tahun ada, jadi ada 2 ritual gitu Kak. Itu ritual kambing gitu, pemotongan kambing gitu. Itu yang satu dilakukan dari PT Kereta Apinya, yang satu dari warga gitu. Kalau yang dari PT Kereta Apinya katanya sudah sering masih dilakukan setiap tahunnya nih gitu. Potong kambing dan taruh di tengah rel gitu. Sedangkan dari warga sendiri gitu, itu udah beberapa tahun ini udah nggak ngelakuin gitu. Jadi mereka percaya kalau mungkin bisa jadi ini sering banget kejadian ini, itu tuh karena udah lama nggak dilakukan ritual si potong kambing ini. Jadi mungkin ibaratnya si sosok laki-laki yang memiliki ilmu kebal ini matinya dalam keadaan yang marah gitu, karena dia beneran diikat sama warga gitu kan. Tapi mungkin warga juga pengen penasaran dia bakalan mati apa enggak gitu ya. Iya Kak. Itu kejadiannya tahun berapa? Itu 90 sampai 2000 sih kemarin, cuman emang udah cukup lama. Tapi karena kejadian itu emang jadinya sering gitu. Oke, jadi lumayan serem ya. Makanya teman-teman kalau kemanapun harus selalu berdoa ya. Terus juga selain daripada kejadian udah ke kereta api gitu ya, nanti kalau pegel-pegelnya coba Mami Furi bersihin. Masih ada yang ngegantel. Mungkin di sini tahu banyak spirit dos anak-anak kayaknya ya.
Oke, tapi kalian jangan salah sangka ya, belum tentu ini adalah yang kemarin tabrakan, belum tentu, bisa aja jin yang menyerupai anak atau apa, karena kan Kak Fani udah dari sana gitu, dan di sini juga kan banyak spiritnya. Nah, bicara tentang datang ke tempat Kak Furi, biasanya Fani itu kalau mau liputan, mau wawancara, pasti ada dimimpiin sama anak asuh. Dimimpiin sama anak asuh Kak Furi nggak? Dimimpiin baru-baru ini, sebenarnya dari awal ya Kak. Kalau dulu tuh awal-awal tuh sama Niang ya. Sama Niang ya. Dulu tuh belum kenal Niang seperti apa, terus tiba-tiba ada yang datang, terus sering tuh kadang bisa tidur ada yang bangunin gitu, pegang gitu, terus aku tanya sama Kak Furi kan, gitu. Terus kalau yang belum lama ini tuh ini ada Etsuko ya. Jadi yang kan abis ketemu Kak Furi, terus malamnya tiba-tiba ada sosok cewek gitu, rambutnya panjang, terus datengin aku gitu. Aku tahu itu mimpi gitu, tapi aku sadar gimana ya Kak jelasinnya. Iya. Aku tahu mimpi, terus aku bilang, oh ini mimpi, ini pasti anaknya Kak Furi. Aku bilang gitu. Terus, oh ini Jepang gitu. Aku cuma niatnya gitu aja gitu. Terus dia bilang apa? Dia bilang tanya Mama Furi, kenapa nggak ikut aja mandi gitu. Gimana? Jadi itu berarti ketemunya pas Kak Furi kemarin lagi wawancara di sana? Iya. Malamnya langsung dimimpiin? Iya, dimimpiin. Kak Furi gitu, iya kenapa? Kata Kak Furi gitu. Terus, oh iya nanti aja. Terus aku di dalam mimpi itu aku tuh kayak sadar kayak, yaudah nanti dibahasnya nanti aja pas ketemu. Aku bilang kayak gitu. Iya. Cuman di mimpi aku nggak ngomong, cuman dalam apa setengah sadar mungkin ya aku bilang, nanti deh pas ketemu aku mau nanya langsung sama Kak Furi gitu. Terus makanya tadi kan pas nanya, Kak Furi ada anak asuhnya nggak yang Jepang? Ternyata baru ya Kak? Iya, jadi bonekanya ini baru jadi ya teman-teman, karena kan kita itu sekarang di bulan Oktober ngeluarin banyak banget series boneka-boneka, terutama yang creepy ya, yang agak serem gitu. Tapi Etsuko ini udah termasuk yang cantik juga gitu, nggak terlalu creepy banget. Spiritnya udah ada, udah nungguin, tapi bonekanya baru jadi semalam gitu. Ternyata udah ngedatengin Kakak Fani duluan gitu, disuruh mandi ya. Kenapa tuh ya? Iya, disuruh mandi kayaknya bareng sama itu kameramen. Jadi besok kita mau mandi. Jadi kita emang kalau Kak Furi itu ya, kalian pasti yang tahu sering lihat postingan Mami Furi di Instagram, di mana tahu Mami Furi itu paling seneng healingnya tuh ke makam atau ke sumur. Nah udah pasti itu, karena kan Mami tuh unsurnya tanah, sementara tanah itu kan akan subur dengan air gitu. Jadi habis dari makam keramat, makam leluhur, biasanya Mami Furi suka mandi. Jadi besok tuh agendanya memang mau mandi. Pertanda apakah ini? Kenapa tiba-tiba datang dan benar banget gitu ya Kak? Gitu. Jadi Etsuko ternyata udah mulai ngasih ini ya, apa, kisi-kisi gitu. Mungkin dia tuh ngerasa kalau Fani tuh akhir-akhir ini mungkin lagi banyak pikiran ya. Selain mungkin dikejar deadline kerjaan, terus kerjanya juga di tempat-tempat horor. Jadi auranya perlu dibersihkan, kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi ceritanya Kak Fani. Jadi ada 3 cerita yang seru ya. Yang pertama, akibat main jelangkung, Kak Fani diikutin sama hantu nenek dan akhirnya harus repot sendiri mengembalikan karena mantra penutupannya lupa gitu. Namanya kita lagi liputan juga ya, suka lupa gitu. Dan kondisinya juga capek. Capek. Terus yang kedua juga kemarin baru datang dari tempat
kejadian tabrakan kereta api di Karawang. Jadi sekarang masih pegel-pegel ya. Tadi Mami masih lihat ada yang glendot. Dan yang ketiga juga didatengin sama Etsuko. Nah, jadi buat kamu yang penakut tapi suka kepo, kalau saran dari Mami jangan suka dibuka mata batin. Nanti bakalan sering ngalamin gangguan ataupun mimpi-mimpi. Nah, kalau Fani sekarang masih pengen lebih dipertajam batinnya atau udahlah mau segini aja? Segini aja sih Kak. Segini aja udah stres. Udah stres sih Kak, karena aku tuh anehnya emang beberapa mimpi tuh kejadian gitu Kak. Entah mungkin ada teman gitu misalnya lagi kenapa gitu, itu datang ke mimpi gitu kayak lagi kenapa gitu, cuman kayak oh ya udah gitu, cuman aku nggak tahu kalau itu benar atau enggak. Nanti misalnya aku WA nanya kabar, ternyata benar kayak di mimpi aku, kayak gitu aja. Iya, berarti feelingnya udah mulai tajam. Oke, teman-teman, buat kamu yang punya pengalaman atau kejadian-kejadian horor, kalian juga bisa share di kolom komentar atau DM ke Instagram Furi Harun ya. Cerita yang menarik nanti kita bakalan undang ke studionya Furi Misteri. Sukses terus buat Fani ya. Iya, kita harus penelusuran bareng lagi, uji nyali ya kalau bisa mah bareng. Tetap yang seru-seru ya Kak? Tetap yang seru-seru dan tempat yang horor-horor. Tapi kalau tempat kejadian tabrakan kayaknya enggak dulu ya Kak? Enggak dulu kayaknya itu Maya. Kak Furi senangnya ke tempat-tempat leluhur ya, main-main aman dulu lah gitu ya. Oke, thank you Fani. Iya, makasih juga Kak Furi undangannya. Etsuko juga makasih ya udah datengin ke mimpi ya. Mami udah tahu kok kamu kenapa pengen ngajak dia mandi, karena ada seseorang kan ya. Oke teman-teman, sekian ya, sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa dinonton videonya dari awal sampai akhir, semua video-videonya kita. Kasih tahu teman-temannya di subscribe biar cepet nambah subscribernya. See you on the next episode. Bye bye.